Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi materi kita yang akan kita bahas, yaitu operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang dimaksudkan di sini dengan operasi hitung campuran yaitu operasi yang di dalamnya berupa campuran antara operasi penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Yaitu yang dimaksudkan dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat ini yang kita bahas. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan apabila di dalam soal tersebut terdapat operasi hitung campuran. Jadi dalam menyelesaikan operasi hitung campuran tersebut tidak serta-merta diselesaikan begitu saja, tapi harus memperhatikan aturan atau kaidahnya. Oke, seperti apa aturan? Yang pertama itu yaitu apabila dalam suatu operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi artinya di sini adalah kita perhatikan dulu soal tersebut. Kemudian kalau ada operasi hitung yang berada di dalam kurung, maka itu dulu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Setelah itu menyusul yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Coba kita masuk contoh. Contohnya seperti ini. Di sini ada operasi hitung, ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan, dan ada operasi perkalian. Ini bukan pengurangan ya, tapi ini adalah tanda. Tanda dari 5 yaitu negatif, berarti negatif 5. Kalau adik-adik ingin mengetahui perbedaan antara tanda dengan operasi, maka adik-adik bisa lihat pada video saya sebelumnya. Oke, berarti operasi yang ada di dalam kurung adalah operasi penjumlahan. Bukan seperti ini ya. Ini kan adalah tanda dari 5 yaitu negatif 5. Makanya di sini kita kerjakan terlebih dahulu yang penjumlahan karena penjumlahan ini berada di dalam kurung. Oke, kita kerjakan. Berarti di sini 2-nya tetap kali 3 tambah 4 yaitu 7 kali negatif 5. Hasilnya berapa? 2 kali 7, 14. 14 kali negatif 5 yaitu ya negatif 70. Nah, kalau adik-adik ingin melihat lagi video tentang perkalian bilangan bulat, kenapa ini menjadi negatif 70, maka adik-adik bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, seperti itu ya aturannya. Kalau operasi itu berada di dalam kurung. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam operasi hitung campuran tersebut tidak ada operasi yang berada di dalam kurung? Misalnya, ya nantilah kita lihat. Kita langsung saja pada aturan kedua ya. Aturan kedua ini yaitu apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. Berarti kalau di dalam operasi hitung tersebut tidak ada tanda kurungnya, maksudnya tidak ada operasi yang berada di dalam kurung, maka kita perhatikan aturan sifat-sifat operasi berikut. Seperti apa aturannya? Aturannya seperti ini. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Ya, sama kuat maksudnya tidak ada yang lebih kuat. Bukan berarti penjumlahan lebih kuat dari pengurangan, bukan berarti pengurangan lebih kuat dari penjumlahan. Sama kuat ya. Nah, maksudnya kalau sama kuat, kalau ketemu seperti itu, maka
operasi itu kita harus kerjakan, kita mulai dari kiri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau sama kuat, operasinya kita harus mulai kerja dari kiri. Ini kan yang ada operasi pengurangan, penjumlahan, ada pengurangan. Sekali lagi, ini adalah negatif 4. Nah, dan ini bukan operasi di dalam kurung ya, tapi ini adalah bilangan yang di dalam kurung. Yang dimaksudkan tadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi di dalam kurung. Olehnya itu, di sini hanya ada operasi pengurangan dan penjumlahan, dan mereka sama kuat. Tidak ada yang lebih kuat, berarti kita harus kerjakan terlebih dahulu mulai dari sebelah kiri. Oke, kita selesaikan. 3 kurang 8 berarti negatif 5. 3 kurang 8 negatif 5. Kemudian tambah 7 kurang negatif 4. Selanjutnya yang tersisa adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan tersebut sama kuat. Berarti kita harus kerjakan mulai lagi sebelah kiri. Negatif 5 ditambah 7 yaitu 2. Kurang negatif 4. Nah, 2 kurang negatif 4 sama saja saya tulis 2 tambah 4. Kenapa bisa saya tulis 2 tambah 4? Nanti bisa adik-adik lihat video saya sebelumnya ya. 2 tambah 4 yaitu 6. Ya, inilah hasilnya. Oke, paham ya? Nah, ini kalau operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kalau ada operasi pembagian dan perkalian? Seperti apa aturan pengerjaannya? Nah, bagian A ini adalah contoh untuk operasi hitung campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian B, yaitu operasi hitung yang di dalamnya berupa campuran, perkalian, dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian di sini sama kuat. Jadi mereka tidak ada yang lebih kuat. Artinya bukan berarti perkalian lebih kuat dari pembagian. Pembagian lebih kuat dari perkalian. Nah, bagaimana pengerjaannya apabila di dalam operasi tersebut berupa campuran perkalian dan pembagian? Maka kita harus kerjakan terlebih dahulu sebelah kiri. Kenapa? Karena mereka sama kuat. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini. Ini ada operasi pembagian, ada perkalian, ada pembagian. Yang ini bukan operasi ya. Dia tidak termasuk operasi di dalam kurung, tapi bilangan. Oke. Karena pembagian dan perkalian sama kuat, yang ada ini kan adalah pembagian dan perkalian ya. Maka kita harus kerjakan terlebih dahulu yang di sebelah kiri. Jadi, negatif 15 dibagi 3, hasilnya adalah ya negatif 5 kali 10 bagi negatif 5. Ya, yang tersisa sekarang adalah operasi perkalian dan pembagian. Karena mereka juga sama kuat, kita dahulukan dulu mengerjakan yang sebelah kiri. Negatif 5 kali 10, negatif 50 bagi negatif 5. Negatif 50 dibagi negatif 5 hasilnya adalah ya benar 10. Itulah hasilnya. Nah, sudah 2 yang kita bahas, yaitu antara campuran penjumlahan dan pengurangan, kemudian campuran antara perkalian dan pembagian. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagian C. Bagaimana kalau operasi hitung itu ada campuran keempatnya? Ada penjumlahannya, ada pengurangannya, ada perkaliannya, dan ada pembagiannya. Seperti apa aturan pengerjaannya? Kita lihat pada ketentuan bagian C. Ketentuannya yaitu
operasi perkalian dan pembagian ternyata lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti itu ketentuannya. Jadi ketentuannya di sini, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau terjadi seperti itu, artinya apa? Artinya kita harus kerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian, kemudian menyusul penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya. Seperti apa contohnya? Coba kita lihat contohnya. Nah, contoh ini. Di sini ada operasi pengurangan, ada operasi pembagian, ada operasi penjumlahan, dan ada operasi perkalian. Campuran dari 4 operasi hitung. Bagaimana cara pengerjaannya? Maka kita harus kerjakan terlebih dahulu yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat di antara keempatnya? Yaitu pembagian dan perkalian lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Berarti kita harus kerjakan terlebih dahulu yang ini dan ini, karena mereka lebih kuat. Berarti kita tulis ulang supaya rapi 8, karena ini kita tulis saja seperti ini, karena mereka yang akan dikerjakan terlebih dahulu, yaitu 4 ya, dengan 8 kurang 12 bagi 3, yaitu 4 kali 4 kali 5, yaitu 20. Yang tersisa sekarang adalah operasi pengurangan dan perkalian. Oh, maaf. Berarti di sini ada yang keliru. Di sini penjumlahan kemudian 4 kali 5. Kita ulangi lagi, 8 kurang 12 bagi 3, 4, tambah 20. Oke. Yang tersisa sekarang adalah operasi pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan sama kuat. Kalau terjadi seperti itu, kita kerjakan terlebih dahulu yang di sebelah kiri. 8 kurang 4, hasilnya 4, tambah 20, sama dengan 24. Itulah hasil akhirnya. Oke, sudah kita bahas semuanya, yaitu bagaimana kalau operasi hitung tersebut dicampur. Pengerjaannya sudah kita bahas. Jadi kesimpulan di sini, kita harus perhatikan apakah operasi hitung itu ada di dalam kurung atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita harus lihat yang mana yang lebih kuat, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Oke, supaya mungkin mempermantap adik-adik dalam mengerjakan soal, saya akan berikan soal sebagai latihan dan akan kita jawab sama-sama. Soalnya seperti apa? Ini dia. Tentukan hasil dari operasi hitung berikut ini. Di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian. Kalau terjadi seperti ini, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, kita harus kerjakan terlebih dahulu yang lebih kuat. Yang mana itu? Yang lebih kuat adalah perkalian dan pembagian. Berarti ini bisa kita tulis ulang. 24 tambah 8 kali 7 kurang 36 bagi 12. Di sini 8 tambah 8 kali 7 berapa? 56 kurang 36 dibagi 12, 3. Sekarang yang tersisa adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini penjumlahan dan pengurangan tidak ada yang lebih kuat atau sama kuat, maka kita mulai dari kiri. 24 tambah 56 adalah 80
kurang 3. Hasilnya adalah 77. Oke, bisa kan? Oke, harusnya bisa. Kalau ini mungkin contoh tidak dirasa belum terlalu paham, coba kita lanjutkan lagi contoh berikutnya. Yaitu bagian B. Di sini ada lagi operasi perkalian, ada penjumlahan, ada pembagian, dan ada pengurangan. Tapi tadi kita sudah perhatikan ketentuannya bahwa terlebih dahulu kita harus perhatikan apakah ada operasi di dalam kurung atau tidak. Kalau ada, itu dulu yang harus kita kerjakan. Ternyata di sini di contoh ada operasi hitung di dalam kurung. Yang mana itu operasi penjumlahan yang ini dan operasi pengurangan yang ini. Maka inilah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini kita tulis 12 kali negatif 8 tambah 3 yaitu negatif 5. Nah, 12 kali negatif 5. Di sini saya kurung saja ya, supaya tidak terkesan 12 kali kurang 5. Di sini bagi 56 kurang 50 yaitu 6. Nah, sekarang yang tersisa adalah perkalian dan pembagian. Antara perkalian dan pembagian sama kuat ya. Makanya kita kerjakan terlebih dahulu yang sebelah kiri. 12 kali negatif 5 negatif 60. Ini bagi 6. Ini kan sama saja. Negatif 60 dibagi 6 negatif 10. Itulah jawabannya. Ya gampang ya. Ya gampang seandainya diperhatikan. Oke, kita masih punya stok soal lagi. Coba kita jawab soal bagian C. Oke, soalnya seperti ini. 32 bagi dalam kurung lagi 11 kurang 7 kali negatif 4. Ternyata ada operasi hitung di dalam kurung, kemudian di dalam kurung lagi. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah kita mulai dari kurung yang paling dalam. Berarti 11 kurang 7. Itu dulu yang harus kita kerjakan. Berarti di sini kita tulis 32 bagi di sini ya. Nah, 11 kurang 7. 11 kurang 7 yaitu 4. Oke. Ulangi. 32 bagi 11 kurang 7 yaitu 4 kali negatif 4. Nah, sekarang ada operasi pembagian dan ada operasi perkalian. Tapi di sini operasi perkalian berada di dalam kurung. Walaupun mereka sama kuat, tapi karena operasi perkalian ini berada di dalam kurung, maka ini dulu yang harus kita kerjakan. Seperti itu ya. Oke, kita kerjakan dulu. 32 bagi 4 kali 4 negatif 16. Nah, 32 dibagi negatif 16 hasilnya adalah negatif 2. Itulah jawabannya. Saya rasa ini sudah banyak contoh. Tapi alangkah baiknya saya tambah lagi satu contoh supaya lebih mantap. Oke. Contohnya seperti ini. Bagian D. Ada negatif 8 tambah 5, yang ini di dalam kurung kali dalam kurung 36 bagi 6 kurang 9. Nah, ini kurung, operasi hitung di dalam kurung lagi. 2 kali dalam kurung. Berarti kita harus kerjakan dulu yang berada di dalam kurung yang paling dalam, yaitu 6 kurang 9. Berarti di sini tetap kita tulis dulu negatif 8 ditambah 5. Kemudian kali
36 bagi, nah 6 kurang 9 yaitu negatif 3. Negatif 3, ya, balas kurung. Sekarang perhatikan, ada operasi penjumlahan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, sekarang kita harus, tapi karena penjumlahan dan pembagian di sini berada di dalam kurung, maka mereka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Ini yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga jadinya seperti apa? Negatif 8 ditambah 5, yaitu negatif 3, kali 36 bagi negatif 13, yaitu negatif 12. Ya, di sini saya kasih kurung saja. Oke. Jadi sekarang jadinya, ya kenapa ini saya kasih kurung? Supaya tidak terkesan negatif 3 kali kurang 12. Karena ini bukan kurang, adalah negatif 12, makanya saya kasih kurung. Negatif 3 kali negatif 12. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 36. Nah, kenapa 36? Ya, nanti lihat video saya yang lainnya yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Saya rasa contoh ini sudah menjadi penutup untuk pembelajaran kita hari ini. Supaya adik-adik tidak ketinggalan pada video saya berikutnya, ya jangan lupa klik tombol subscribe pada video ini. Kemudian kalau ada misalnya pertanyaan, nanti adik-adik bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekian dulu dari saya.